Kebenaran akhirnya terungkap ketika Bu Sari mengetahui bahwa teror yang dialami Lilis bukan kebetulan, melainkan akibat perjanjian lama yang dibuat oleh kakeknya puluhan tahun silam. Demi keluar dari kesulitan hidup, perjanjian itu mengikat keturunan perempuan dalam garis keluarga mereka kepada penghuni gaib pohon beringin tua di belakang rumah. Makhluk itu, yang kemudian diketahui bernama Singgih, bukan sekadar penunggu, melainkan penguasa lama wilayah tersebut, yang sejak kecil telah menandai dan menemani Lilis, hingga menganggapnya sebagai pasangan. Ikatan itu tumbuh perlahan, berubah menjadi cemburu dan teror setiap kali Lilis mencoba hidup normal bersama manusia. Upaya pelepasan pun dilakukan melalui ritual berbahaya, namun setiap tahap justru memancing amarah Singgih. Gangguan berubah menjadi ancaman nyata, bahkan memakan korban. Darah menetes dari tanah di bawah pohon beringin, dan makhluk itu memberikan peringatan terakhir. Jika ritual diteruskan, akan ada nyawa yang dibayar. Pada titik ini, Lilis dihadapkan pada pilihan paling kejam: melanjutkan perlawanan dengan risiko kehilangan orang-orang yang ia cintai, atau menerima ikatan itu selamanya. Dan di bab 5, pilihan tersebut mulai menuntut harga yang tidak bisa lagi dihindari. Dikatakan bahwa setiap tempat yang dilupakan akan menyimpan sepotong kegelapan. Tapi di tempat ini, kegelapan itu bukan hanya disimpan, ia bernapas. Tidak ada harapan di balik jendela yang tertutup debu ini, hanya perhitungan waktu yang mundur. Begitu jam berdentang tengah malam, Anda akan menyadari bahwa bukan Anda yang terjebak di sini, melainkan tempat inilah yang telah memilih Anda. Dan di sini, kematian hanyalah permulaan cerita. Sejak ritual kedua dihentikan, suasana rumah Lilis berubah menjadi sunyi yang menyesakkan. Tidak ada lagi angin malam yang berisik, tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan berdiri di sudut kamar. Namun justru ketenangan itulah yang membuat Bu Sari semakin takut. Ia tahu Singgih tidak pergi, ia hanya menunggu. Lilis sendiri semakin lemah. Ia sering duduk menatap kosong, tangannya dingin, napasnya pendek. Kadang ia berbicara sendiri dengan suara lirih, seolah sedang bernegosiasi dengan seseorang yang hanya bisa ia lihat. "Bu," ucap Lilis suatu sore. "Dia minta mahar." Bu Sari menegang. "Mahar apa, Nduk?" Lilis menunduk, air matanya jatuh ke lantai. "Nyawa pengganti atau restu?" Mbah Wiryo kembali dipanggil. Wajahnya semakin tua dalam beberapa hari terakhir, seolah energi hidupnya terkikis oleh peristiwa ini. "Pernikahan goib ora iso dipatalki sembarangan," katanya. "Singgih wis nganggep Lilis kuwi bojone. Yen diputus, kudu ana tebusan." Tebusan itu ada dua pilihan. Pertama, tumbal jiwa. Seseorang yang sangat dekat dengan Lilis. Kedua, penyerahan total. Lilis menerima ikatan itu, tidak menikah dengan manusia, dan hidup sebagai pengantin makhluk tersebut sampai ajal menjemput. Mbak Sari langsung menangis histeris. "Jupu aku wae mbah, ojo anakku." Namun Mbah Wiryo menggeleng pelan. "Singgih ora kepengin kuwe. Dheweke mung kepengin Lilis, lan sing gawe Lilis loro." Malam berikutnya, Singgih datang tanpa ritual. Lilis terbangun pukul 2 dini hari. Lampu kamar menyala sendiri. Udara menjadi dingin menusuk. Di depan lemari, sosok itu berdiri. Jelas, utuh, dan tersenyum tenang. "Waktune milih," katanya lembut. Lilis menangis. "Aku mung pengen urip biasa." Singgih mendekat, menyentuh bekas hitam di leher Lilis. "Uripmu
wes tak tulis soko cilik. Di saat yang sama, Busari terbangun dengan dada sesak. Ia memegangi dadanya, jatuh di lantai kamar, nafasnya tersengal. Lilis menjerit, "Mandek, aja ibu!" Singgih tersenyum tipis. "Iki peringatan, yen kowe ora milih, aku sing bakal milih." Keesokan harinya, Busari jatuh sakit parah tanpa sebab medis yang jelas. Tubuhnya melemah drastis. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. Lilis tahu, ini bukan penyakit, ini tagihan. Setiap jam, Busari semakin lemah, sementara bekas hitam di leher Lilis semakin jelas, meluas seperti pola cincin. Mbah Wiryo akhirnya berkata jujur, "Mengko bakal ana siji wong seng ora selamat." Busari meninggal dunia pada subuh ketiga sejak Singgih memberi peringatan. Tidak ada jeritan, tidak ada kejang. Ia pergi dengan tenang, seolah hanya tertidur. Namun Lilis tahu, itu bukan kematian wajar. Ia duduk kaku di samping jasad ibunya, memegang tangan yang masih hangat. Bekas hitam di lehernya kini menggelap, membentuk lingkaran sempurna, seperti cincin. Tangisan warga memenuhi rumah, tapi suara-suara itu terdengar jauh di telinga Lilis. Di antara isak dan doa, ia mendengar satu suara yang paling ia kenal. "Aku wis kanda, aku sing milih." Lilis menutup mata, dadanya seperti diremas. Busari adalah harga pertama. Pemakaman berlangsung cepat. Anehnya, langit cerah tanpa awan. Tidak ada angin, tidak ada burung yang terbang di atas makam Busari. Saat tanah terakhir ditimbunkan, Lilis merasa tubuhnya ringan, terlalu ringan. Seolah ada bagian dari dirinya yang ikut terkubur. Malam harinya, Singgih datang lagi. Kali ini tidak menakutkan. Ia duduk di kursi kayu di depan rumah, seperti tamu lama yang akhirnya diterima. Saiki ora ono sing ngalangi maneh. Sekarang tidak ada lagi yang menghalangi. Lilis berdiri di ambang pintu. Air matanya sudah habis. "Kau puas?" tanyanya lirih. Singgih tersenyum. "Iki durung opo-opo. Iki mung bukti yen janjiku ora dolanan. Ini baru bukti bahwa janjiku bukan main-main." Mbah Wiryo datang keesokan paginya dengan wajah penuh rasa bersalah. "Singgih wis ngiket kue luwih jeru," katanya. "Nyawa ibumu dadi segel." Satu-satunya cara memutus ikatan itu kini hampir mustahil. Harus ada penebusan setara. Darah keturunan yang membuat perjanjian. Dilakukan di tempat janji dibuat. Saat malam pergantian bulan. Artinya satu hal. Lilis harus mengorbankan dirinya sendiri. Bukan mati, tapi melepaskan hidupnya sebagai manusia. Atau Mbah Wiryo terdiam lama. Gawe Singgih kehilangan sesuatu. Membuat Singgih kehilangan sesuatu yang ia cintai. Namun harga pilihan kedua bisa merusak dua alam sekaligus. Sejak kematian Busari, desa mulai berubah. Anak-anak sakit tanpa sebab. Hasil panen membusuk. Beberapa warga mengaku melihat sosok tinggi berdiri di bawah pohon beringin setiap malam. Singgih tidak lagi sembunyi. Ia menampakkan keberadaannya sebagai peringatan. Jika Lilis tidak segera memilih, desa ini yang akan membayar. Lilis akhirnya kembali ke pohon beringin malam itu. Sendirian. Kabut tebal menyelimuti akar-akar tua. Tanah terasa hangat, seperti bernafas. Singgih sudah menunggu. "Kowe wis ngerti pilihanmu," katanya. Lilis mengangguk pelan. "Aku bakal melu kowe," ucapnya lirih. "Tapi ana syarat."
Singgih mengangkat alis. Aja ganggu desa iki maneh, lan ajan jupuk nyawa liane. Singgih tertawa pelan. Kowe sewani nawar. Namun tawa itu berhenti ketika Lilis melanjutkan. Lan sawise aku mati, jenengku ora oleh disebut maneh. Wajah Singgih berubah. Itu bukan syarat biasa. Dalam dunia makhluk halus, dilupakan berarti lenjap perlahan. Singgih terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia ragu. Dan disitulah Lilis sadar satu hal penting. Singgih tidak hanya memiliki, ia benar-benar mencintai dengan caranya sendiri. Malam itu, bulan menggantung pucat di langit tanpa bintang. Desa sunyi seperti ditinggalkan penghuninya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong, bahkan angin pun seolah enggan bergerak. Semua terasa menunggu satu peristiwa. Lilis berjalan perlahan menuju pohon beringin tua. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, rambutnya dibiarkan terurai. Di lehernya, bekas hitam itu kini terlihat jelas, berkilau samar seperti ukiran halus. Bukan lagi luka, melainkan tanda ikatan yang hampir sempurna. Setiap langkah terasa berat, namun hatinya justru tenang. Untuk pertama kalinya sejak kecil, tidak ada bisikan yang memaksanya berjalan. Ini pilihannya. Di bawah pohon beringin, dunia terasa berbeda. Kabut berputar membentuk lingkaran. Akar-akar tua mencuat dari tanah seperti tangan yang siap menyambut. Di tengah lingkaran itu berdiri Singgih, mengenakan busana hitam legam. Wajahnya lebih menyerupai manusia dibanding sebelumnya. Kowe tenan arep ngelakoni iki. Kamu benar-benar ingin menjalani ini. Lilis mengangguk. Aku ora melayu maneh. Jawabnya lirih. Aku mung pengin kabeh rampung. Singgih menatapnya lama. Tatapannya tidak lagi penuh amarah, melainkan sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan. Ia mengulurkan tangan. Saat jari mereka hampir bersentuhan, tanah bergetar pelan. Dari balik kabut, suara-suara lain terdengar. Bisikan para penunggu lama, makhluk-makhluk yang selama ini hanya menjadi bayangan. Mereka datang menyaksikan. Pernikahan dua alam bukan peristiwa kecil. Ini adalah pelanggaran sekaligus pengukuhan. Mbah Wiryo berdiri jauh di tepi kebun, bersama beberapa warga yang nekat mengikuti. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Yen tekan tahap iki, bisiknya. Ora ono sing iso mbatalke. Ritual dimulai tanpa mantra. Cukup dengan persetujuan batin. Singgih melangkah mendekat, menyentuh dahi Lilis dengan dua jarinya. Seketika, kenangan membanjiri pikiran Lilis. Masa kecilnya, kesepian, sosok yang selalu datang saat ia menangis, tangan tak terlihat yang menenangkannya saat dunia terasa kejam. Semua itu adalah Singgih. Aku njogo kue soko kabeh, katanya pelan. Soko lara, soko donyo sing kasar. Air mata Lilis jatuh. Aku ngerti, jawabnya. Nanging kue ugon jupuk kabeh sing tak duweni. Singgih terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mendengar penolakan tanpa kebencian. Saat itulah Lilis mengucapkan syarat terakhirnya. Yen aku dadi bojomu, sawise awakku mati, jenengku kudu sirmo. Kabut bergetar hebat. Para penunggu berbisik keras. Syarat itu bukan hanya tentang kematian, tapi penghapusan jejak jiwa. Lilis tidak akan terlahir kembali, tidak akan menjadi arwah, tidak akan dikenang oleh alam manapun. Singgih mundur satu langkah. Kowe njaluk aku kelangan kowe sak lawase. Aku memintamu kehilanganmu selamanya. Lilis mengangguk. Iki tebusanku.
Lan iki coro supaya kowe uga ngerti rasa kelangan. Hening panjang. Pohon beringin berderak pelan, seolah ikut menahan napas.